Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan memasuki pertemuan 2. Perkuliahan Etika Profesi Teknologi Informasi. Sejarah Etika Komputer. Era tahun 1940 sampai tahun 1950-an. Diawali dengan penelitian Norbert Wiener, Prof dari MIT. Tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya. PD2. Ramalannya tentang komputasi modern bisa melahirkan kebaikan sekaligus malapetaka. Wiener juga meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi. Era 1960-an. Dun Parker dari Sri International Menlo Park, California melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak pantas dalam profesionalisme pada bidang komputer. Parker menerbitkan Rules of Ethics in Information Processing. Peraturan TTG Etika dalam Pengolahan Informasi. Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Association for Computing Machinery, ACM. Era 1970-an. Walter Manner memunculkan istilah komputer etik, etika komputer. Tahun 1978 Manner mempublikasikan karyanya Starter Kit in Computer Ethics, berisi material kurikulum dan pedagogi bagi para pengajar universitas dalam pengembangan pendidikan etika komputer. Era 1980-an. James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel berjudul What is Computer Ethics? Moore, 1985. Deborah Johnson dari Rensselaer Polytechnic Institute menerbitkan buku teks Computer Ethics. Johnson, 1985, sebagai buku teks pertama. Pada era tersebut, 1988, muncullah kejahatan komputer di Jerman yang dilakukan oleh sekelompok hackers. Mereka melakukan pencurian data dan informasi rahasia milik pemerintah. Era 1990-an, implikasi pada bisnis semakin meluas akibat dari kejahatan komputer, membuat lahirnya forum-forum yang peduli pada masalah tersebut. Konferensi yang terselenggara untuk membahas Ethicom antara lain ETHICOMP by Simon Rogerson dan CP by Jeroen van Hoven. Terdapat pula riset terbesar etika komputer di Australia yang dipimpin oleh Chris Simpson dan Johannes Weckert. Isu pokok etika komputer, kejahatan komputer. Kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya. Contohnya penyebaran virus, spam, penyadapan, carding, cyber ethics. Implikasi dari internet memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonymous, e-commerce, otomatisasi bisnis dengan internet dan layanannya. Mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi negatif, bermacam kejahatan, penipuan dan kerugian, pelanggaran HAQ, masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual, pembajakan, cracking, illegal software, tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika 1974. Kejahatan komputer. Virus komputer merupakan suatu program atau aplikasi yang dapat memperbanyak dan menyebar dengan sendirinya, dan menyebabkan efek negatif pada komputer yang terjangkit.
Biasanya virus masuk ke dalam komputer dengan cara menyisipkan dirinya dalam suatu file ataupun program. Efek yang ditimbulkan virus komputer pun beragam. Mulai dari hilangnya file dari komputer, timbul error yang tidak biasa, misalnya freeze, program tidak dapat digunakan, hingga file yang dicuri. Virus juga dapat memungkinkan untuk merusak hardware pada komputer. Komputer yang terjangkit banyak virus biasanya sudah tidak bisa dibersihkan dengan antivirus lagi. Dan salah satu caranya adalah membersihkan format hard disk dalam komputer. Banyak sekali jenis komputer diantaranya adalah Trojan. Virus yang dibuat dengan tujuan untuk mencuri data serta mengkontrol data korban. Virus ini masuk ke dalam komputer lewat internet, email, dan lain-lain. Worm dikategorikan sebagai virus yang tidak membahayakan, namun mengganggu. Pasalnya, jika komputer terjangkit virus worm dibiarkan terlalu lama, worm akan menggandakan dirinya sendiri dan membuat space pada hard disk pengguna penuh. Memori residen biasa akan menyerang RAM. Komputer yang terjangkit virus ini biasanya sering mengalami perlambatan pada program ketika dijalankan. Companion virus. Virus yang cukup sulit untuk di-track. Virus ini cukup mengganggu karena dapat mengubah format dari file kita. Hal tersebut membuat file kita tidak dapat dibuka atau bahkan sulit ditemukan. FAT virus atau File Allocation Table virus adalah virus yang cukup berbahaya karena memiliki kemampuan untuk menghancurkan file kita. Selain menghancurkan, bisa saja virus ini menyembunyikan file kita, sehingga seakan-akan hilang atau terhapus. Sending and posting advertisement in mass atau yang disingkat menjadi spam adalah penyalahgunaan sistem elektronik yang digunakan untuk mengirimkan pesan secara massal, yang umumnya berisi iklan atau promosi hingga digunakan untuk tujuan tertentu. Kegiatan pengiriman email massal ini disebut dengan spamming, sedangkan orang yang mengirimkan spam disebut dengan spammer. Awalnya spam hanya kita jumpai di email saja, namun seiring perkembangan teknologi spam juga bisa kita jumpai di WhatsApp, komentar blog hingga jejaring sosial. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya data kartu kredit itu disalahgunakan oleh charder, sebutan pelaku kejahatan carding. Serangan DOS menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi. Pelaku di balik serangan ini membanjiri situs dengan lalu lintas yang menyimpang, sehingga fungsionalitas situs web menjadi buruk atau membuatnya offline sama sekali. Serangan denial of service (DOS) attack terdistribusi adalah upaya jahat untuk membuat layanan online tidak tersedia bagi pengguna, biasanya dengan mengganggu atau menangguhkan sementara layanan server hostingnya. DOS attack akan diluncurkan dari berbagai perangkat yang disusupi, seringkali didistribusikan secara global dalam apa yang disebut sebagai botnet. Cyberetics mempelajari tentang dampak dari teknologi terhadap sistem sosial, moral, dan legal. Cyberetics juga mengevaluasi kebijakan dan hukum yang diimplementasi oleh perusahaan atau organisasi. Privacy membicarakan tentang hak-hak privasi yang dimiliki oleh pengguna saat menggunakan internet. Property membicarakan tentang hak-hak pengguna dalam berkarya dan hak intelektual. ACF accessibility, censoring, and filtering
membicarakan tentang hak akses, hak untuk memfilter dan hak untuk mensensor suatu konten. Aspek ini juga mempertimbangkan aspek properti. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Karena pengertian e-commerce tersebut, terkadang ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Marketplace adalah salah satu model e-commerce. Model bisnis ini berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh marketplace. E-commerce sebetulnya dibagi menjadi 6 golongan, yaitu business to business, B2B, jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Business to consumer, B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Consumer to consumer, C2C. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Consumer to business, C2B. Berkebalikan dengan B2C. E-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer, misalnya, menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Business to public administration, B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Consumer to Public Administration, C2A. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B. Namun, transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Adapun cara kerja e-commerce tidak jauh berbeda dengan cara kerja toko pada umumnya. Namun, pada e-commerce tidak terbatas waktu dan juga tempat. Cara kerja e-commerce dapat dibagi menjadi 4 tahapan sederhana seperti 1. Pelanggan memesan produk via website. Pelanggan mengunjungi ke tokomu. Mereka akan mencari produk yang diinginkan. Setelah menemukan produk, mereka akan memilih dan memasukkannya ke dalam keranjang. 2. Pesanan dan pembayaran diproses. Pesanan akan diproses melalui fitur yang ada pada websitemu. Manajer pesanan atau perangkat lunak yang ada pada website akan mengecek dan mengonfirmasi bahwa produk tersedia. Jika produk tersedia, pelanggan dapat melakukan checkout dan melanjutkan proses pembayaran. Pelanggan memasukkan informasi pengiriman, nama, alamat, no-HP, dan email di formulir atau halaman pembayaranmu. Pelanggan memilih metode pembayaran dan memasukkan detail kartu pembayaran mereka. Ketika pembayaran selesai, pelanggan mendapat pesan di website bahwa transaksi telah dilakukan. 3. Produk dikemas dan siap dikirim. Langkah terakhir dalam proses e-commerce adalah pengiriman.
Kamu harus bisa memastikan layanan pengiriman yang kamu gunakan dapat menjangkau ke seluruh tempat dan juga pastinya harus cepat. Setelah itu, proses pengiriman dapat berlanjut ke pesanan dikemas dan siap dikirim dari gudang. Pelanggan akan menerima email bahwa produk sudah siap untuk dikirim. Pesanan terkirim dan transaksi selesai. 4. Produk diterima pelanggan. Pelanggan menerima produk yang telah mereka pesan melalui toko online atau websitemu. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan insentif kepada para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru dan mendorong pertumbuhan industri kreatif. Hak cipta melindungi berbagai jenis karya, termasuk musik, film, buku, lukisan, software komputer, dan karya-karya seni lainnya. Pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan karya tersebut, mereproduksi karya tersebut dalam bentuk cetak, digital, atau media lainnya, mendistribusikan karya tersebut kepada masyarakat, membuat karya yang berasal dari karya asli, karya derivatif, mempertunjukkan atau menampilkan karya tersebut secara publik. Ada banyak bentuk pelanggaran hak cipta yang perlu kita waspadai. Di antaranya adalah 1. Pelanggaran pemalsuan. Pelanggaran ini terjadi ketika seseorang secara ilegal mencetak, mendistribusikan, atau menjual salinan yang tidak sah dari karya yang dilindungi hak cipta. Ini bisa mencakup pembajakan film, musik, buku, atau software. 2. Penggunaan tanpa izin. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Misalnya, mengunggah musik atau video ke internet tanpa izin, menggunakan foto yang dilindungi hak cipta untuk keperluan komersial tanpa izin, atau menggunakan software bajakan. 3. Pelanggaran hak cipta digital. Dalam era digital, pelanggaran hak cipta juga terjadi melalui internet. Contohnya termasuk menyebarkan atau mengunduh secara ilegal konten terlarang atau dilindungi hak cipta, seperti film, musik, atau software. 4. Pengabaian aturan penggunaan yang disepakati. Beberapa karya dilindungi hak cipta tetapi diizinkan untuk digunakan dalam kondisi tertentu dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik hak cipta. Pelanggaran terjadi ketika seseorang tidak mematuhi aturan tersebut, seperti menggunakan foto dengan lisensi khusus untuk tujuan komersial tanpa membayar royalti. 5. Plagiat. Plagiat terjadi ketika seseorang menggunakan karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya mereka sendiri tanpa izin atau pengakuan kepada pencipta asli. Ini sering terjadi dalam konteks tulisan akademik, jurnalisme, atau karya literatur. Pelanggaran hak cipta adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat memiliki konsekuensi hukum serius, termasuk sanksi finansial dan pidana. Penting bagi semua pihak, baik pencipta maupun konsumen, untuk memahami dan menghormati hak cipta agar dapat mendorong perkembangan industri kreatif secara adil dan berkelanjutan. Tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Tanggung jawab seorang ahli informatika meliputi beberapa hal. Antara lain, merancang dan mengembangkan sistem komputer. Ahli informatika bertanggung jawab untuk merancang sistem komputer yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mereka juga mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem tersebut, memelihara dan mengelola jaringan komputer. Ahli informatika bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola jaringan komputer organisasi.
Mereka harus memastikan bahwa jaringan tersebut berfungsi dengan baik dan aman dari serangan atau gangguan. Menyediakan dukungan teknis. Ahli informatika juga harus memberikan dukungan teknis kepada pengguna sistem komputer. Mereka harus siap membantu jika terjadi masalah atau kesalahan dalam penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Mengamankan data dan informasi. Keamanan data dan informasi sangat penting dalam dunia digital. Seorang ahli informatika bertanggung jawab untuk mengamankan data dan informasi organisasi dari ancaman seperti peretasan atau kebocoran data. Mengikuti perkembangan teknologi. Bidang teknologi informasi terus berkembang dengan cepat. Seorang ahli informatika harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.